Selamat datang di YouTube channel Aditris. Di video ini gue mau ngebahas tentang perjalanan merepotkan diri gue ke Bali naik Vespa. Di Vespa World Days kemarin tanggal 9 Juni sampai 12 Juni 2022 gue berkesempatan ke sana nih naik Vespa, naik si Ara. Si Ara, nama Vespa Sprint Bagel hitam gue yang mostly gue pakai waktu kerja perjalanan ke Solo Salatiga ataupun keluar kota, bahkan keluar pulau kayak ini. Perjalanan gue dan si Ara terjauh nih dari Solo ke Bali. Nah, video ini time lapse perjalanan gue kalau udah sampai Denpasar kayaknya, habis dari Tabanan terus masuk ke Denpasar sebelum ke kota Denpasar. Nah, ini perjalanan sampai sana itu sekitar pukul 15, kalau enggak 17 gitu, gue lupa. Nah, masih cerah, untungnya juga enggak mendung dan enggak hujan. Terus gue di situ pisah nih sama teman gue dari Denpasar. Di Denpasar teman gue ke Tabanan naik dan gue turun menuju Denpasar. Gue masuk Bali tanggal 8 sebelum hari hanya Vespa World Days. Di sana di sepanjang jalan gue udah nemuin banyak banget para skuteris yang udah sampai Bali lebih dulu daripada gue. Banyak banget jenisnya, ada yang sespan, ada yang standardan, bahkan banyak banget yang di towing alias dinaikin ke truk-truk towing. Ada ya ekstriman kayak ini yang lu lihat ini, ekstriman nggak tahu dari mana. Seumur-umur gue baru ngerasain di jalan, sepanjang jalan itu banyak banget Vespa. Panjang jalan dari Solo sampai ke Bali, pelabuhan apalagi banyak banget Vespa. Dan gue yakin banget momen kemarin adalah momen yang langka banget, dimana sepanjang jalan di kota Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali banyak Vespa berseliweran. Terbanyak, saya yakin itu akan jadi momen spesial buat gue sendiri karena banyak banget seliweran Vespa. Kebanyakan kan kalau di event-event besar sekalipun jarang tuh ada Vespa beriringan, nggak putus-putus dengan jarak yang jauh. Tapi di sini di Bali kemarin menjadi pulaunya anak-anak Vespa. Perjalanan dari pelabuhan ke Denpasar sendiri menurut gue pribadi sangat-sangat melelahkan. Lewat Limbing Sari, Negara, Buluan, Selemadeg, Tabanan, dan paling lama itu di lewat antara Negara sampai Tabanan. Itu lumayan jauh dan suasananya itu masih asri banget, banyak persawahan. Dan kebetulan waktu itu ada upacara adat, jadi pada waktu berangkat itu kita ketemu sama warga asli sana, warga asli Bali yang sedang merayakan ibadah. Gue sempat bingung tuh lewat jalanan kota Denpasar dan Tabanan. Soalnya memang petunjuk arah gue bukan orang yang gampang ngejalan, apalagi terlalu mengerti tentang rambu-rambu penunjuk arah. Jadi sesekali gue berhenti di pertigaan atau di perempatan lihat maps, takut kesasar lebih jauh dan lebih lama. Soalnya kan sore hari bentar lagi menurut gue bakal gelap dan bakal merepotkan gue sendiri. Jadi sesekali gue lihat map, jalan lagi, lihat map, jalan lagi. Tujuan awal gue sampai di Denpasar, gue mau ke tempat temen gue yang kerja di Denpasar.
Masih dalam suasana pandemi, kota Denpasar dan Tabanan cenderung sepi, nggak serame sebelum pandemi. Belum banyak turis-turis asing yang berseliweran. Kata warga sekitar sih, ini lebih baik daripada beberapa bulan waktu pandemi lagi rame-ramenya. Jadi bisa dibilang waktu gue kesana bulan Juni 2022 itu Bali sedang bangkit dari pandemi. Di pelabuhan pun juga nggak ada tuh vaksin, harus nunjukin surat vaksin minimal dosis keberapa gitu, nggak ada. Jadi orang-orang tinggal masuk aja dari Jawa naik kapal gitu, tinggal masuk aja, nggak ada pengecekan suhu ataupun pengecekan vaksin dan segala macam. Di jalan gue sempat mikir, ternyata banyak juga ya yang berani, maksudnya berani itu di jalan raya, banyak yang nggak pakai helm gitu. Gue sendiri kan kalau di Solo, apalagi di kota besar di Jawa gitu kan, nggak pakai helm itu rasanya takut atau gimana, takut kena razia, takut kenapa-napa. Tapi di Bali, gue lihat dalam hati gue kemarin waktu reading itu di jalan mikir, pada nyantai-nyantai ya gak pakai helm ya warga-warganya. Ya mungkin karena sudah kebiasaan atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi tetap lebih banyak orang yang pakai helm daripada yang enggak. Ya cuman di beberapa sudut perempatan gitu orang nggak pakai helm. Jadi gue pikir itu karena rumahnya mereka deket aja sih ya. Dan juga lagi ada upacara adat, ada upacara keagamaan, mungkin harus mengenakan aksesoris di kepala atau gimana gitu, jadi nggak pakai helm. Ya temen gue yang mau gue samperin itu ada di Kute. Jadi ini masih di sekitar Denpasar, masih sekitar 8 kilo lagi sampai Kute. Tetap gue takut kesasar, jadi tiap ada perhentian lampu merah gue cek maps lagi, memastikan kalau gue berada di jalan yang benar. Jujur gue sangat-sangat exciting banget untuk bisa masuk Kute. Soalnya pertama kali gue masuk Kute melalui pakai kendaraan roda 2 Vespa. Nah, di sana juga ada ketemu nih temen dari Banyuwangi, dia juga sendiri katanya dari Banyuwangi ke Bali.
Kalau lu mau kemanapun, berkunjung ke kota manapun, satu hal yang harus kita bawa yaitu sopan santun, dan ingat kita itu tamu di tempat orang, tamu di wilayah orang. Jadi banyak sekali aturan di wilayah-wilayah tertentu yang beda dengan aturan kita. Jadi kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di wilayah yang kita kunjungi itu, jangan sampai melanggar, dan harus menghormati supaya memang keselamatan kita terjaga di situ. Soalnya kan di Bali sendiri terkenal dengan banyak sekali tradisi, banyak sekali budaya yang berhubungan dengan hal-hal yang sangat-sangat sakral. Gue sampai pelabuhan itu pagi hari sekitar pukul 10 pagi. Jadi cabut dari pelabuhan itu sekitar pukul 9 atau 10, sorry gue lupa. Sampai Denpasar menuju Kute itu sore hari ini. Jadi perjalanan memakan waktu sekitar 6 sampai 8 jam dari pelabuhan ujung barat Pulau Bali sampai ke Kute. Yang memang harus benar-benar jaga kondisi, stamina. Kita mikirnya udah sampai Bali nih, dari pelabuhan terus mikir udah sampai Bali nih, nyantai. Ternyata untuk ke kota Kute sendiri masih sangat-sangat setengah hari perjalanan, melelahkan.
Well, akhirnya gue sampai di Kuta juga setelah menikmati perjalanan senja di Bali. Hampir sampai di rumah temen gue di Kuta yang kebetulan juga dekat dengan pusat pantai wisatanya di Kuta. Udah mulai rame nih, udah mulai banyak lalu lalang kendaraan sore hari, Vespa apalagi. Kemudian juga banyak warga sekitar yang beraktivitas. Nah, sekitar 1 kilo lagi gue sampai. Itu dulu teman-teman, perjalanan merepotkan diri gue bareng Vespa. Sedikit banget cerita tentang perjalanan gue sampai di Kuta. Dan sebenarnya masih banyak banget cerita-cerita perjalanan gue waktu ngikutin Vespa World Days 2022 di Bali. Mungkin di video-video berikutnya gue bakalan ceritain banyak banget. Sampai jumpa untuk teman-teman. Kalau kalian punya cerita yang menarik waktu kemarin ke Vespa World Days 2022, boleh komen-komen kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share pengalaman gue ke teman-teman lu. Thank you.